Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu nafi', dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita meminta pertolongan untuk kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha mampu mengerjakan segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan guru-guru kita atas apa yang mereka sudah lakukan dan karya yang mereka sudah lahirkan, dan semoga Allah berikan rahmat yang luas untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab at-tahdhir min idza'i salihin wal dha'afah wal masakin. Peringatan untuk tidak menyakiti orang-orang soleh, orang-orang lemah, dan orang-orang fakir atau miskin. Bab yang sangat penting untuk kita renungkan, dan bab yang apabila kita jalankan atau kita jaga diri kita untuk tidak menyakiti orang-orang soleh, orang-orang lemah, dan orang-orang yang fakir dan miskin, itu akan memberikan dampak besar dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena ini tentang kita sebelum tentang mereka. Ini tentang kita sebelum tentang mereka. Seperti ayat yang kita bahas kemarin, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, tanpa hak. Mereka tidak pantas mendapatkan hal itu. Mereka tidak pantas mendapatkan hal itu, baik karena mereka tidak bersalah, atau mereka bersalah tetapi nggak pantas dapat gangguan seperti itu. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang yang melakukan atau orang yang menyakiti itu memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Jadi dampak menyakiti orang-orang soleh, orang-orang lemah, orang-orang yang fakir dan miskin itu sangat besar kepada pelakunya. Kepada faqad ihtamalu memikul gitu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Allah menggunakan kata ihtamalu, memikul, itu menunjukkan bahwa dosa itu seperti memikul sesuatu, atau dosa itu beban. Dosa itu beban. Kebohongan itu beban. Dan ini sangat dalam sekali. Makanya orang yang hidup dengan kebohongan, dia bohong di sana, dia bohong di sini. Seorang suami yang membohongi istrinya, dan seorang ayah membohongi anak-anaknya,
atau seorang istri yang membohongi suaminya, atau seorang ibu yang membohongi anak-anaknya, itu hidupnya hidup dengan beban yang berat, beban yang berat, karena bohong itu beban, dan beban yang nyata. Jadi beban dan dosa yang nyata, bukan itu perasaan kamu aja, oh itu jangan terlalu dipikirkan lah. Enggak, gini loh hadirin sekalian, kalau hadirin sekalian memakai tas ransel beratnya 50 kilo, mikir nggak mikir berat apa enggak? Berat gitu. Jadi mau mikir nggak mikir berat kan, kadang udah nggak usah dipikirin, itu kamu terlalu overthinking. Kalau beban itu nyata, Anda mikir nggak mikir tetap aja berat, kecuali kalau beban itu sebuah ilusi gitu loh, atau salah berpikir. Ya betul, itu pemikiran itu salah, Anda harus ganti pemikiran, itu mindset itu keliru. Coba Anda pakai mindset yang lain, pasti ringan. Tapi kalau beban itu nyata gitu, suruh angkat barbel 100 kilo, mau mikir nggak mikir, bisa nggak Rif? 100 kilo gitu, Rif angkat 100 kilo berat, sekarang nggak pakai mikir, emang jadi ringan? Gak mungkin jadi ringan. Mau mikir nggak mikir tetap 100 kilo itu berat. Begitu juga. Dan ini sering kita lupa bahwa bohong itu beban, ada beban. Makanya dalam kehidupan masyarakat ada banyak kasus, nggak semua memang, tapi ada banyak kasus. Dia mengakui apa yang selama ini dia ucapkan secara bohong. Gitu. Dia datang, dia ngaku, dia minta maaf bahwa selama ini dia telah membohongi orang tersebut. Atau bahkan bukan selama ini, dia pernah bohong gitu loh, terhadap satu hal, khususnya satu hal yang penting gitu loh. Itu ada banyak kasus di masa berikutnya dia khusus datang, nyamperin, ngaku, dan menyampaikan, mohon maaf, aku nyesel senyeselnya waktu kita ngebahas masalah ini, aku bohong. Kalau ditanya, kenapa kamu ngaku? Kan nggak ada tekanan, kan nggak ada yang maksa, dan juga nggak ada sesuatu yang secara teknis yang membuat dia terpojok lalu ngaku. Gak ada interogasi, gak ada intimidasi, dia datang aja sendirian. Ketika ditanya, kenapa kamu ngaku? Mereka mengatakan, karena aku gak sanggup hidup dengan beban, aku terbebani dengan kebohongan ini, dan aku gak sanggup lagi hidup dengan begini. Aku gak sanggup lagi hidup dengan beban seperti ini. Lebih baik aku ngaku, aku udah pasrah. Kamu mau marah-marah, kamu kecewa-kecewa, kamu mau mundur-mundur, kalau itu komitmen, kamu mau judge aku atau vonis aku kayak apa, aku udah pasrah. Karena aku gak bisa hidup dengan beban seberat ini. Jadi bahasa yang mereka gunakan itu beban. Bahasa yang mereka gunakan itu beban. Padahal mereka mungkin gak pernah baca Quran, atau baca Quran gak tahu artinya, atau baca Quran tapi gak kepikiran dengan ayat ini misalnya, atau dengan ayat yang berkaitan dengan kebohongan. Karena sekali lagi Al-Quran kita sudah tahu dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang disampaikan hanya fakta dan kebenaran, tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal ini.
dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalqi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. La ya'tihi batil. Kebatilan itu tidak ada di dalamnya. Tidak ada dalamnya. Baik dari sisi depan maupun sisi belakang. Jadi nggak ada kebatilan sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan. Dari semua sisi, mau depan, mau belakang, mau atas, mau bawah, mau kanan, mau samping, nggak ada sama sekali. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Nggak ada kebatilan sama sekali dalam Al-Quran. Dari semua sisi, dari sisi depan maupun sisi belakang. Kanan, kiri, atas, bawah. Kenapa? Tanzilun min hakimin hamid. Karena Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ketika kita mengatakan itu keputusan bijak, itu berarti nggak salah. Itu nggak salah. Dan bahkan bijak itu bukan sekedar benar, tapi benar dengan kualitas yang sangat tinggi. Ada banyak hal yang nggak salah atau masih dalam lingkup benar, tapi nggak bijak. Itu poin. Ini bijak, min hakim, yang maha bijak. Wa hamid, terpuji. Jadi sekali lagi, kembali lagi, Allah dalam Al-Quran mengatakan ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dia menanggung beban kebohongan. Kebohongan itu beban. Dan dosa. Dosa itu beban yang nyata. Banyak orang yang berdosa itu hidupnya berat tadi, walaupun kaya. Berat. Karena dosa itu beban. Dosa, kebohongan itu beban. Dan salah satu dosa yang sangat nyata membebani kita kalau kita sakiti orang-orang soleh. Gitu, Pak. Kalau kita sakiti orang-orang lemah. Kalau kita sakiti orang-orang du'afa, orang-orang miskin, fakir, itu dosanya membebani kita nyata. Makanya sekali lagi, jangan pernah buat masalah sama orang soleh. Jangan pernah buat masalah sama orang ini, berantakan kita. Berat hidup kita. Kan kita udah bahas hadits qudsi. Man ada li waliyin faqad adzantu lahu birharb. Barang siapa yang memusuhi atau barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang melawan dia. Ya gimana, gak beban. Allah ajak perang. Makanya kalau ketemu orang saleh itu dideketi, dirangkul, dijadikan teman, dijadikan sahabat, bukan disakiti, bukan cari gara-gara. Mungkin orang soleh itu lemah dan kita kuat secara sosial. Mungkin orang soleh itu fakir dan kita kaya secara materi. Hadirin, yang punya hidup itu Allah, bukan kita. Mungkin dia lemah, tapi Robnya maha kuat. Mungkin dia miskin, tapi Robnya Allah maha kaya. Kita sakiti dia, Allah buat hidup kita terbebani dengan beban yang sangat berat. Walaupun kita kaya, walaupun kita sukses secara dunia, nggak bisa, beban. Dan menderita, hadirin, menderita, sangat menderita. Tapi kita seringkali lupa tentang itu. Makanya yang jadi masalah adalah dari sini kan kita bisa dapatkan dari ayat ini bahwa interaksi sosial, hadirin, itu nggak bisa dipisahkan
dari interaksi vertikal. Pondasi interaksi sosial adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Gak bisa dipisahkan. Pondasi interaksi sosial adalah tauhid itu sendiri. Cara kita menyikapi orang itu dibangun dengan pondasi dan asas seyakin apa kita dengan Allah. Jadi sepaham apa kita tentang Allah, sedalam apa ilmu kita tentang Allah, seyakin apa kita terhadap Allah SWT. Kalau kita yakin Allah maha melihat kita, maha mendengar apa yang kita ucapkan, maha mengetahui yang global dan yang details, mengawasi dan bisa menghukum kita dan membebani kita begitu kita menyakiti orang-orang soleh, gak akan macam-macam kita. Kalau kita yakin Allah akan membebani kita kalau kita menyakiti atau mengganggu orang-orang lemah, gak akan berani-berani kita sentuh hak mereka, walaupun bisa. Dengan mudahnya dia lemah, udah aku ambil aja tanahnya, atau aku permainkan aja di pengadilan, atau aku ini. Iya dia bisa, tapi begitu Anda sakiti dia, Allah akan kasih beban nyata dalam hidup Anda. Atau mulai dari skop yang kecil lah gitu. Misalnya suami bisa sewenang-wenang dengan istrinya karena dia menganggap istri saya lebih lemah dari saya. Coba aja. Mungkin dari istri dia hanya bisa nangis, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu Anda sakiti istri Anda, Allah kasih beban yang nyata bagi Anda. Itu berat. Hidup Anda terbebani. Pokoknya hidup tuh gak enak aja. Kenapa? Beban dosa tuh berat. Capek, letih. Dan capeknya tuh capek batin gitu. Capek jiwa. Kalau capek fisik, istirahat atau bed rest 1-2 hari aman udah. Pijit tuh enak banget. Tapi kalau udah sakit, kalau jiwa itu letih, capek, aduh, gimana mijitin hati itu? Emang ada? Kalau udah ada servis kayak gitu, kasih tahu hadirin. Karena nggak pernah ada servis kayak gitu. Gitu. Aku puntur jiwa gitu kan, nggak ada aku puntur jiwa. Kecuali kembali kepada Allah SWT. Taubat-taubatan nasuha. Nah dengan konsep seperti ini, perbedaan sosial, perbedaan finansial di tengah-tengah masyarakat itu nggak akan berakhir negatif. Dan tidak akan ada konsep yang kuat makan yang lemah, nggak ada. Itu pentingnya bab ini. Ini bab besar dalam ilmu sosial. Nggak akan ada. Karena yang bisa mencegah setiap orang yang punya power, yang punya kekuasaan untuk melakukan kesewenang-wenangan adalah Al-Qawi yang maha kuat, Rabbul Alamin, Allah yang punya semuanya. Hanya itu yang bisa mencegah secara maksimal. Itu poin. Faktor yang paling efektif mencegah suami zalimin istri apa? Kalau suaminya beriman kepada Allah dan yakin dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu paling maksud. Bukan dengan cara
aku sadap handphone suamiku, Ustaz, gak ada efektif. Aku mata-matai, gak efektif. Aku nggak bisa. Yang paling efektif adalah jika rumah tangga, khususnya suami dalam konteks ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hidup akan tenang, nyaman. Faktor yang paling efektif, orang tua tidak zolimi anak-anaknya, tidak semena-mena dengan anak-anaknya, khususnya masih kecil. Tidak gampang membatalkan janji dengan anak-anaknya karena urusan pribadinya atau urusan kantor dan seterusnya. Lalu udah janji sama anak-anak. Kenapa sih kita dengan gampang gini? Kenapa banyak pihak lebih gampang membatalkan janji dengan anaknya dibanding membatalkan janji dengan bosnya? Kan simpel aja, anaknya lemah, gitu aja. Jadi ya sudut pandangnya bukan sudut pandang DNA. Kalau DNA, anak gue lebih penting. Emang bos gue siapa? Kan harusnya gitu. Anak gue ini punya hubungan darah. Gue kan sama bos gak punya hubungan darah. Kan bukan pendekatan itu yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah bos lebih kuat, anak-anak lebih lemah. Maka kalau berbenturan, anak-anak yang harus ngalah. Akhirnya gak pernah jadi tuh weekend sama anak-anak. Nah, apa yang membuat, apa cara paling efektif memutus pola itu sehingga anak-anak nggak dikorbanin terus, nggak di-cancelin terus, nggak di ini. Dia beriman kepada Allah. Oke, anak-anak saya lemah, tapi kalau saya zolimi mereka, Allah kasih beban dosa yang berat dalam hidup saya di dunia dan akhirat. Saya nggak berani macam-macam. Saya nggak berani macam-macam. Maka kalau itu sudah hak anak saya dan harus diprioritaskan secara syar'i, secara fikih, siapapun nggak ada yang boleh membatalkan. Walaupun anaknya nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau dibatalin. Kan ini bukan tentang anak, ini tentang robnya anak-anak dan rob kita. Jadi kalau kita membangun ini dengan solid, itu luar biasa. Begitu juga di perusahaan kita, kalau kita pemilik, walaupun pegawai di bawah lebih lemah dari kita atau staf kita nggak akan semena-mena. Kita nggak akan semena-mena. Kita tetap sikapi mereka baik, hormati, haknya dikasih. Kalau kita bisa mainkan, kita nggak mau. Kenapa? Takut sama mereka? Bukan sama mereka, sama robnya mereka, itu yang jadi masalah. Begitu kita sakiti, Allah kasih beban hidup yang berat di dunia maupun di akhirat. Kecuali kalau kita tobat dan nasuha. Dan yang perlu kita camkan, kalau udah begini, tobatnya kan ribet, hadirin. Kalau dosa sama Allah, tobat cepat. Tapi kalau dosa sama makhluk, kan harus minta maaf. Harus minta maaf. Itu PR baru lagi buat kita. Dan gak semua orang gampang memaafkan. Gak semua orang mudah untuk menerima maaf atau memberikan pengampunan dan memaafkan. Jadi lebih baik kita pakai konsep sedia payung sebelum hujan daripada pakai konsep pemadam kebakaran untuk kasus ini. Jangan buat masalah dengan mereka khususnya, karena buat masalah sama mereka itu akan membebani hidup kita, dengan dosa dan kebohongan. Dan dari sini kita paham kebohongan itu beban hidup, hadirin. Kebohongan itu beban hidup. Sebaliknya, kejujuran itu kelapangan hidup. Kejujuran itu kelapangan hidup.
Makanya kata Nabi SAW apa? As-sidqu tuma'nina. Fa inna as-sidqa tuma'nina. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Kejujuran adalah ketenangan. Orang jujur, walaupun secara teknis sibuk, bebannya banyak, tapi lapang, tenang. Nah, itu orang jujur. Orang tukang bohong, walaupun semuanya ada, beban hidupnya, nyesek dadanya. Itu orang bohong. Allah Ta'ala alam. Sekali lagi, jangan pernah menyakiti orang-orang beriman. Orang-orang lemah dan orang-orang fakir. Dan yang dimaksudkan menyakiti, hadirin sekalian, adalah kita melakukan hal yang memang niatnya menyakiti, atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan akhirnya menyakiti mereka. Maksudnya apa? Adapun berpegang kepada kebenaran, berpegang terhadap kebenaran, dan melahirkan konsekuensi, ada yang merasa tersakiti, maka tidak masuk ke bab ini. Seperti Nabi SAW, ketika Nabi memegang kebenaran, Abu Lahab merasa tersakiti nggak? Merasa tersakiti. Abu Jahal merasa tersakiti nggak? Merasa tersakiti. Orang-orang musyrik merasa tersakiti nggak? Merasa tersakiti. Dan orang musyrik kan ada yang fakir, ada yang kaya, atau ada yang kaya dan miskin. Orang yang kaya sama-sama, dan itu nggak ada pengaruh sama-sama. Makanya hidup Nabi SAW plong aja. Walaupun banyak yang kesal, marah, sebel, dan merasa tersakiti dengan prinsip hidup beliau. Kenapa? Karena di antara konsekuensi berpegang teguh dengan kebenaran, ada sebagian pihak yang merasa terganggu. Walaupun kita nggak ada maksud mengganggu orang, walaupun kita berusaha terus berbuat baik dengan mereka, tetap aja. Karena ini bukan masalah teknis, ini masalah hak dan batil. Gimana sikap kita? Terus berbuat baik. Infa' billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Dan kalau ingin bersikap sebaliknya, butuh pembahasan fikih dan pembahasan yang lebih dalam lagi sesuai dengan dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah.